Jadi setiap kalender 15 tutup buku itu sudah dihitung semua jam-jam kerja kita. Jadi slip gaji jam-jaman juga akan masuk lewat email teman-teman. Teman-teman perlu ketahui ada PPh 2, itu teman-teman akan dipotong pajaknya. Kita akan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan absensi, tunjangan kerja malam, tunjangan lembur juga kita dapat dari PT IWIB. Ini bagi yang berkeluarga berarti akan dapatkan tunjangan. Tapi kalau yang belum berkeluarga memang dapatkan tunjangan, tetapi untuk tunjangan keluarganya itu tidak dapat. Kenapa saya katakan tidak dapat? Karena Anda itu jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya selalu berharap teman-teman yang lagi menonton video saya ini selalu berada dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan rahmat, kesehatan, rezeki, dan juga kesempatan agar teman-teman semua bisa melamar kerja di PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Dan yang sepastinya teman-teman, jika merasa video saya bermanfaat untuk teman-teman semua yang belum subscribe, saya harap dan saya mohon minta dukungannya kepada teman-teman semua untuk subscribe ke channel YouTube saya, agar saya lebih semangat lagi membagikan informasi-informasi seputar PT IWIB kepada teman-teman semua. Jadi materi yang akan saya bawakan pagi ini adalah mengenai tanggal cuti. Tanggal cuti. Jadi pagi ini materi yang akan saya bawakan untuk teman-teman semua adalah tanggal gajian. Di mana ini tanggal gajian adalah tanggal penyelamat 1000 umat yang ada di PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Dan semua orang yang bekerja pasti akan menanti tanggal tersebut. Jadi di sini juga saya maklumi kepada teman-teman semua yang sudah bertanya kepada saya masalah tanggal gajiannya. Oke, karena setiap kita bekerja di salah satu perusahaan atau salah satu tempat itu pastinya kita juga menanti-nantikan tanggal gajian tersebut. Apakah kita akan terima di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal sekian. Saya berikan sedikit gambaran kepada teman-teman semua tanggal perubahan atau diundur untuk tanggal gajiannya. Karena sudah beberapa kali ini kita juga menerima gaji itu tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan, tetapi dimajukan. Bisa juga diundurkan. Jadi untuk tanggal penyaluran gaji teman-teman semua dari payroll bank ini, yang saya tahu ada 2 bank di sini yang menyalurkan gaji. Saya tidak tahu bank yang lain, tapi yang saya tahu ada 2 bank. Ada Bank BRI dan juga ada Bank Mandiri. Itu yang paling banyak orang-orang menerima gaji mereka lewat Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Jadi kalau seandainya tanggal gajian hari ini bertepatan di hari Sabtu, maka payroll dari Bank Mandiri dan Bank BRI tadi itu mereka kan libur. Jadi tidak bisa mencairkan dana teman-teman semua, dan itu membuat kegelisahan dalam hati, dan juga ya mungkin ada yang sudah kering kantongnya, tapi harus bersabar. Harus menunggu di hari Sabtu, Minggu, Senin baru kita akan gajian. Jadwal pencairan dari payroll bank ini biasanya jam berapa? Oke. Jam pencairan itu biasanya kalau di pagi hari itu jam 9. Ada juga di jam 1 siang, ada juga di jam 3 siang. Tergantung dari payroll bank tadi yang mencairkan dana teman-teman semua. Jadi nanti semua slip gaji, jam-jaman juga nanti akan dikirimkan kepada teman-teman lewat via email. Jadi teman-teman wajib memiliki email sebagai email pengiriman slip gaji,
pengiriman slip jam-jaman teman-teman semua, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah terima email, maka teman-teman bisa lihat semua dari email tersebut berapa jam-jaman kerja teman-teman selama bekerja satu periode. Jadi periode yang saya hitungkan di sini adalah periode kerja kita itu mulai dari tanggal 15 dihitung. Dari tanggal 15 sampai di tanggal 15 itu sudah satu periode. Jadi kalau ada kemarin yang kontrak di tanggal 9, berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 hari kerja saja. Jadi teman-teman mendapatkan upah sesuai tadi ya kontraknya. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di PT IWIB ini juga perlu ketahui teman-teman, waktu tutup buku kita atau hari atau tanggal tutup buku kita itu di tanggal 15 setiap kalender yang berjalan. Dan saya rasa mungkin teman-teman bisa paham yang sudah saya bagikan informasi ini kepada teman-teman semua. Untuk tanggal gajiannya sudah saya berikan kepada teman-teman. Kemarin juga ada yang bertanya kepada saya apa-apa saja yang nanti akan dipotong oleh PT IWIB kepada kita yang sudah bekerja. Jadi ada pemotongan-pemotongan tersebut teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui ada PPh 2, itu teman-teman akan dipotong pajaknya sesuai dengan pendapatan teman-teman. Ada juga pemotongan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya rasa setiap tenaga kerja ini memang wajib membayar pajak pendapatan kita. Jadi kalau pemotongan PPh teman-teman tidak perlu panik, karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk membayar pajak selama kita bekerja. Terus selain pemotongan PPh 2 tadi, kita juga akan dipotong BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Dari pemotongan tersebut ada juga keuntungan yang teman-teman dapatkan. Jadi ada tunjangan juga yang akan diberikan kepada teman-teman. Jadi balance. Saya rasa pemotongan PPh, pemotongan BPJS Ketenagakerjaan tadi balance dengan tunjangan yang akan kita terima juga yang diberikan oleh PT IWIB sendiri. Kita akan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan absensi, tunjangan kerja malam, tunjangan lembur juga kita dapat dari PT IWIB. Karena itu adalah komitmen dari dulu sampai saat ini, memang kita akan diberikan tunjangan tersebut. Ini bagi yang berkeluarga berarti akan dapatkan tunjangan. Tapi kalau yang belum berkeluarga memang dapatkan tunjangan, tetapi untuk tunjangan keluarganya itu tidak dapat. Kenapa saya katakan tidak dapat? Karena Anda itu jomblo. Jadi kawin dulu baru bisa dapatkan tunjangan keluarga. Jadi kalau yang jomblo-jomblo ini segera cari pasangannya untuk menikah. Seperti itu. Jadi saya bukan menyudutkan orang-orang jomblo ini, tetapi kalau kalian yang kerja di PT IWIB yang belum menikah, ya rugilah, kalian tidak dapatkan tunjangan keluarga. Seperti itu. Jadi saya sarankan segera mencari pasangan Anda untuk menikah secepatnya biar bisa dapatkan tunjangan keluarga. Oke, saya bercanda teman-teman. Jadi jangan diambil hati sampai di situ, karena memang jomblo itu sangat menyakitkan. Tapi percayalah, jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan. Saya katakan itu dan saya percaya selalu bahwa jodoh itu sudah diatur dan tidak perlu cari jodoh. Nah itu, kita masuk dalam zona jodoh dulu ini. Wah, ini seru kayaknya kita bahas tentang jodoh. Jadi kalau kita bercerita tentang jodoh ini, saya dengan istri saya juga itu hanya bertemu 1 minggu. Saya jujur itu bertemu 1 minggu, kita menikah teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah 3 bulan menikah, saya dikaruniai seorang anak, yaitu ODT. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak perlu cari jodoh. Ini bagian jomblo, sabar. Tetap pasti akan bertemu dengan jodoh yang tepat. Seperti itu. Oke, kita tinggalkan masalah jodoh dan lain-lain sebagainya. Kita pembahasan tadi sampai di mana? Karena saya rasa terlalu banyak bercerita tentang jodoh, saya sudah lupa pembahasan kita itu sampai di mana tadi. Kadang-kadang saya membuat konten di belakang saya ini danau, kadang-kadang hati saya ini tidak tenang juga. Ada rasa-rasa gelisah gimana gitu ya. Jadi biasalah, karena kalian sudah tahu kalau danau-danau seperti ini ya. Saya minta jangan ya, dijauhkan. Ngiri pak. Oke, untuk teman-teman mungkin yang merasa penasaran juga berapa besaran gaji di PT IWIB, karena saya sudah bahas kemarin di video saya, maka besaran gaji di PT IWIB itu tergantung dengan jam kerja teman-teman semua.
Kalau teman-teman yang masuk dalam 1 bulan full, berarti teman-teman dapatkan full. Kalau teman-teman yang malas bekerja dan masuknya juga Senin Kamis, itu teman-teman tidak mendapatkan gaji yang full. Bahkan teman-teman akan di PHK kalau tidak mengikuti peraturan tentang jadwal kerjanya. Jadi PT IWIP ini sangat disiplin. Waktunya itu sangat dijaga. Jam kerja juga harus dijaga, teman-teman. Jangan teman-teman kerja yang belum melewati 6 bulan, jangan dulu coba-coba buat gerakan tambahan. Nanti teman-teman tidak diberikan asesmen, maka teman-teman itu akan putus kontrak alias PHK. Karena teman-teman tadi yang tidak disiplin waktu, teman-teman yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT IWIP sendiri. Jadi untuk pembahasan tanggal gaji ini saya rasa sudah cukup, dan tadi saya sudah membahas sedikit tentang bonus-bonus yang teman-teman terima nanti saat bekerja di PT IWIP. Jadi teman-teman, ada bonus-bonus tertentu yang bisa teman-teman dapatkan setelah nanti teman-teman yang sudah bekerja dan melihat slip gaji saat teman-teman yang akan menerima gaji di PT IWIP, maka teman-teman akan tahu semuanya. Saya rasa cukup video saya sampai di sini, dan terima kasih banyak. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten-konten seputar informasi PT IWIP kepada teman-teman semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Thank you for watching.